105 Raw FM Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw masih bersama Sri pastinya di sore hari ini, tentunya di sore hari yang cerah ceria ya. Ya, seperti biasa juga setiap sore di formasi pukul 17.15 kita hadirkan Mutiara Ramadan bersama Al Ustadz yang nantinya akan memberikan tambahan ilmu agama untuk kita semua. Nah, buat rekan Raw, silahkan dengarkan kita baik dari radio rumah ataupun radio streaming di www.rawfm.com. Oke, ini kita sapa dulu Al Ustadz kita yang sudah hadir di studio pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana nih kabarnya untuk hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, walaupun mungkin sekarang kurang fit juga sebenarnya, tapi karena ini amanah ya, kita sambung. Oke deh. Hari ini narasumber kita ada Al Ustadz Muhammad Rizal Lubis. Benar ya Ustadz ya? Iya. Oke, dengan tema yang sangat menarik, berhubung tinggal beberapa hari lagi itu kita akan menghabiskan bulan suci Ramadan. Kita akan membahas tema seputar zakat fitrah. Nah, jadi buat rekan Raw silahkan disimak di 105 Raw FM, dan kepada Al Ustadz Sri persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tentunya terutama dan paling utama sekali, kita tidak boleh lupa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini kita masih bisa berjumpa walaupun melalui udara yakni Raw FM, dan bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswah yang hasanah bagi kita semuanya. Tentunya di penghujung Ramadan ini kita sudah banyak sekali melakukan berbagai amal-amal soleh, baik itu yang sifatnya wajib ataupun fardu. Dan mungkin perasaan kita pada saat sekarang ini, ada yang saat sekarang ini mungkin sedang berbahagia karena THR-nya sudah cair, atau baju lebarannya sudah ada dibelinya, atau 3 setel atau 2 setel. Mungkin ini yang membuat dia bahagia. Tetapi sesungguhnya kalaulah kita ingat-ingat bahwa ada sabda Rasulullah Muhammad SAW sebagai kabar gembira bagi kita, dan seharusnya inilah yang membuat kita bergembira. Apa kata Rasulullah? Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampunilah dosa-dosanya. Maka inilah yang membuat kita bahagia, mendengar kata-kata diampuni, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kita telah menyelesaikan puasa 1 bulan lamanya dan berbagai ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Tentunya ibadah puasa ini juga ada protokolnya. Kalau tidak sesuai dengan protokolnya, maka dikhawatirkan juga ada kabar yang menyedihkan bagi kita. Apa kabarnya? Rubba sha'ibin hajjuhu min siyami illal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa itu tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan hausnya saja, karena dia tidak mengikuti protokol puasa itu. Nah, rekan Raw dimanapun saudara ataupun bapak ibu berada, terkait dengan tema kita tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Adinda
Sri, ya, dengan Sri bahwa hari ini tema kita terkait dengan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini adalah sesuatu ibadah yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena zakat fitrah ini hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan saja. Di bulan-bulan yang lain tidak ada istilahnya zakat fitrah, tapi zakat yang lain, zakat mal bolehlah di bulan yang lain. Tapi kalau zakat fitrah ini khusus dilakukan di bulan Ramadan. Dan biasanya para sahabat itu membayarkan ataupun menunaikan zakat fitrahnya itu di penghujung Ramadan seperti saat sekarang ini. 2 hari lagi mau lebaran, biasanya para sahabat sudah menunaikan zakat fitrahnya. Nah, tentunya bagaimana hukumnya zakat fitrah ini? Hukumnya itu wajib, sama halnya dengan ibadah saum ataupun puasa Ramadan yang kita lakukan, itu wajib. Pengertian wajib apabila dikerjakan itu mendapat pahala, dan tidak dikerjakan itu akan mengakibatkan dosa kepada kita dan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini wajib. Bahkan ini sudah termasuk salah satu poin di dalam rukun Islam kita. Setelah bersahadat, sholat, ya, puasa, zakat, haji. Jadi kalau rukun Islam ini tidak terpenuhi, kecuali haji itu terkhusus untuk orang-orang yang mampu. Tapi zakat ini dibebankan kepada seluruh umat Islam. Laki-laki, perempuan, anak-anak, ya, yang dewasa semua, yang miskin, yang kaya, diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, lantas mana dalilnya? Mana nasnya yang memerintahkan kita untuk berzakat, untuk membayar zakat? Di dalam Al-Quran sungguh sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Ya, di ujung ayat itu dikatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan bayarkanlah zakat, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini artinya zakat ini secara hukum itu wajib, sama halnya dengan sholat 5 waktu yang biasa kita lakukan setiap hari. Rekan rau dimanapun saudara-saudara berada, jadi yang namanya wajib janganlah kita sia-siakan. Terkadang banyak orang Islam saat sekarang ini acuh tak acuh untuk menunaikan zakat fitrah ini, karena dia merasa miskin, tidak punya uang, tidak sanggup untuk membayarkan zakat fitrahnya. Padahal kalau kita uangkan zakat fitrah ini hanya berkisar 25.000-nya satu jiwa, ya, kisar 25.000. Jadi mungkin kalau khusus di Padang Sidimpuan ini, saya rasa ini bukan sesuatu hal yang berat, karena ini pun dibayarkannya hanya setahun sekali, ya. Nah, tapi terkadang fenomena saat sekarang ini yang timbul di masyarakat kita adalah membeli pakaian ataupun baju lebaran dia sanggup, tapi untuk membayar zakat fitrahnya dan zakat fitrah orang yang ada di dalam tanggungannya dia tidak mau. Berarti ada pembangkangan terhadap perintah-perintah Allah. Mana busi baju warna itu ngarung dia pengen ya. Tapi ketika diperintahkan untuk membayar zakat dia tidak mau. Nauzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu, rekan lau dimanapun berada, mulai hari ini bolehlah kita tunaikan zakat fitrah kita tersebut. Nah, lantas bagaimana ketentuan-ketentuannya? Ada ketentuan-ketentuan memang ataupun aturan-aturan yang harus kita pahami bersama. Ini berdasar dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana hadisnya berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok.
Satu sok itu kalau kita apakan kira-kira 4 mud. Berarti kalau sekarang saya baca tadi informasinya dari Basnas, kalau mau kita konversi ke kilogram, kurang lebih itu sekitar 3 kilogram. Kalau satuannya kilogram, satu sok itu setaralah dia dengan 3 kilogram beras. Memang kalau di hadis ini, di situ dikatakan yang diberikan oleh para sahabat saat itu adalah kurma dan gandum. Kenapa para sahabat tatkala di saat itu memberikan kurma dan gandum? Memang pada saat itu memang itulah makanan pokok. Jadi di tempat kita ini, di Indonesia ini, sudah kita ketahui bersama bahwa makanan pokok kita itu adalah nasi, bukan beras. Beras diolah dulu jadi nasi, baru bisa kita makan. Ya, jadi setelah dikonversi dan dikaji oleh para ulama-ulama kita, itu berkisar 2,5 kg sampai 3 kg. Ya, kita bersihkan saja supaya aman. Kita paskan saja ketika membayarkan zakat fitrah itu, membayarkannya 3 kg beras yang biasa kita makan di rumah. Ya. Ya, baik Al-Ustadz dan rekan Rau di rumah, kita break dulu sebentar dan jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Rau, masih ada Sri pastinya di Mutiara Ramadan bersama Al-Ustadz Muhammad Rizal Lubis di tema zakat fitrah. Nah, jadi buat rekan Rau yang punya pertanyaan seputar zakat fitrah, boleh silakan dikirimkan pertanyaannya melalui via WhatsApp kita di 082299996105. Dan pastinya nanti akan dijawab langsung oleh Al-Ustadz Muhammad Rizal Lubis. Nah, tadi kita sudah lewati di segmen pertama seputar sedikit dari tema kita, yaitu zakat fitrah. Dan di segmen kedua ini kita lanjutkan kembali kepada Al-Ustadz. Sri, persilahkan. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Tadi sudah sampai kepada pembahasan muzakki, yang artinya orang-orang yang wajib zakat, semuanya berkewajiban, baik kaya, miskin, anak-anak. Cuma anak-anak yang membayarkannya siapa? Orang tuanya, yang menanggung kehidupannya sehari-harinya. Nah, sekarang yang kita lanjutkan adalah tentang mustahiknya. Kepada siapa diserahkan zakat fitrah ini? Nah, kalau zakat fitrah ini itu diserahkan hanya kepada 2 golongan saja, yakni kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Yang 2 ini saja. Bahkan amil pun tidak berhak untuk mendapatkan, untuk menjadi mustahik zakat ini, kalau amilnya itu tidak digolongkan kepada orang miskin. Tetapi kalau amilnya pun orang miskin, ya boleh-boleh saja. Tapi yang jelas, yang menjadi mustahik dari zakat fitrah ini adalah fakir dan miskin. Nah, jadi bagaimana orang yang dikatakan orang fakir? Orang fakir itu adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai penghasilan. Ya, dia tidak mampu untuk memenuhi biaya hidupnya ataupun beban hidupnya dalam kesehariannya. Katakanlah seperti orang-orang yang ada di pasar sale, gelandangan, itu kategori orang fakir. Tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilannya. Itu berhak kita serahkan zakat fitrah. Nah, yang kedua, yang miskin itu bagaimana? Orang miskin ini adalah orang yang mempunyai harta ataupun penghasilannya adanya. Ya, dia punya penghasilan, tetapi penghasilan yang dia dapatkan dalam kesehariannya tidak cukup untuk membutuhi keperluan keluarganya sehari-hari. Katakanlah mungkin ada saudara-saudara kita yang pekerjaannya narik becak, tetapi anaknya ada 6, ya. Mungkin dia menurut hitungan-hitungan kita tak akan mampu untuk, pasti kurang lah untuk memenuhi
biaya hidupnya, biaya keluarga dan anak-anaknya. Jadi orang-orang yang seperti ini pun berhaklah untuk kita berikan zakat fitrah kita. Ya, itulah yang dinamakan dengan muzakki, yang berhak untuk menerima zakat. Tetapi kita saksikan faktanya di lapangan, banyak para saudara-saudara kita yang kurang paham atau gimana, justru yang mendapatkan zakat fitrah itu lebih banyak kepada panitianya. Ya, umbahat do di panitia naik daripada tumu zakina. Tidak seperti itu. Kalau panitia itu tidak ada haknya di situ. Tapi lain hal dengan zakat mal. Kalau zakat mal ada memang di situ hak amil. Ya, ada 8 orang, fakir, miskin, orang yang berhutang, mu'allaf, ya, ibnu sabil. Ada 8 golongan, termasuklah itu amil ataupun panitia zakat. Itu mereka berhak untuk mendapatkan bahagian dari zakat mal. Tapi kalau yang namanya zakat fitrah, itu yang berhak hanya fakir dan miskin saja. Nah, kenapa demikian? Di sini juga diceritakan di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, zakat fitri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan perkataan keji, dan sebagai makanan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat id, artinya sebelum kita melaksanakan sholat idul fitri, maka itulah namanya zakat. Tapi barang siapa yang menunaikannya setelah sholat id, dibayarkannya setelah dia pulang dari sholat id, itu tidak dinilai lagi zakat, tetapi itu adalah sedekah biasa saja. Jadi oleh karena itu, makanya mulai hari ini kita bergegas, ya, memikirkan, mempersiapkan untuk melakukan amal ibadah yang mulia ini, yang hanya dilakukan setahun sekali ini, agar mulai hari ini kita bayarkanlah zakat fitrah kita tersebut. Baik itu kepada panitia, mungkin di lingkungan kita masing-masing sudah ada panitia-panitia pengumpulan zakat yang dihunjuk, yang sudah disepakati bersama, boleh kita serahkan kepada mereka. Langsung pun kepada mustahiknya boleh, ya. Mungkin ada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang masuk kepada kategori miskin tersebut, langsung kita serahkan kepada mereka. Kita datang ke rumahnya, kita serahkan, boleh, kalau memang kita mampu untuk menyerahkan itu, ya. Tapi kepada panitia pun silahkan. Tapi kepada panitia saya ingatkan, panitia zakat fitrah itu tidak berhak. Tetapi kalau panitianya pun miskin, boleh, ya. Panitia kadang tidak seperti itu, orang-orang kayanya panitianya, tetapi perbagian dizakati pulang sunnah umbah bisya, ini tidak boleh. Ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke, baik, rekan Rau dan juga Al Ustadz, kita break lagi. Nanti masih akan kembali lagi pastinya dengan sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Jadi buat rekan Rau yang masih punya pertanyaan, boleh silahkan ditanyakan, kirimkan pertanyaan Anda melalui via chat WhatsApp kita di 082299996105. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw masih bersama Sri dan juga Al Ustadz Muhammad Rizal Lubis, tentunya di Mutiara Ramadan edisi hari ini 10 Mei 2021. Nah, sekarang kita sudah masuki segmen ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Ini kita cek dulu dari via WhatsApp, ada siapa nih? Hamba Allah yang ingin bertanya, apakah suami berdosa apabila si istri yang membayar zakatnya, sedangkan si suami masih sanggup mencari nafkah? Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman,
peliharalah dirimu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah dari batu dan daging manusia. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi bahwa yang namanya suami itu adalah sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab mutlak untuk urusan lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya. Jadi yang namanya suami nanti di yaumil hisab akan dimintai pertanggungjawaban tentang amanah yang telah diberikan kepada saudara. Anda sudah diberikan istri, sudah diberikan anak keturunan, dan tentunya ada tanggung jawab yang harus saudara lakukan, apalagi terkait dengan perintah Allah yang zakat fitrah ini. Padahal Anda masih punya penghasilan ataupun pekerjaan, tetapi saudara tidak mau membayarkan kewajiban saudara sebagai kepala rumah tangga. Nah, kalau istri itu hanya mengikut saja, bukan menjadi tanggungan istri untuk membayarkan zakat fitrah. Dan ini salah satu dosa besar bagi kita, kecuali kalau memang kita tidak sanggup lagi, mungkin sakit-sakitan, penghasilan pun tak ada, bolehlah dibicarakan. Tapi terkait dengan pertanyaan ini bahwa suaminya itu sehat, ya, pekerjaannya pun ada, penghasilannya pun ada, tetapi dia tidak mau membayarkan zakat fitrah untuk diri dan keluarganya, ini nanti sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu dia ya, sudah terjawab untuk hamba Allah tadi. Lanjut pertanyaan selanjutnya, apakah dibolehkan bagi orang fakir mewakilkan kepada pihak muzaki untuk menerima zakat darinya? Ya. Mengenai keterwakilan penerimaan zakat ini, itu sama halnya dengan dibentuknya panitia penerimaan zakat, pengumpul zakat. Berarti kan secara tidak langsung panitia ini sudah menjadi wakil dari muzaki kepada si mustahiknya. Ada perantara panitia di sini. Ya, sah-sah saja, boleh saja. Tetapi apa alasannya sehingga tidak mau menerima langsung dari muzaki zakat tersebut? Tentunya ini juga pertanyaan bagi kita. Tapi kalau masalah bolehnya itu sah-sah saja, tidak ada permasalahan di situ. Oke deh. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, apa hukum membayar zakat dengan sayuran? Nah, hukumnya, kalau bicara hukum memang ini rumit. Tetapi yang jelas tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW yang bisa dijadikan untuk menunaikan zakat fitrah itu adalah bahan makanan pokok. Kalau sayuran itu kan hanya makanan pendamping, pelengkap. Ini makanan pokok apa? Ya beras. Ya beras lah, jangan kita tukar-tukar. Nanti ada yang kasih bawang, ada yang kasih sayur, ada yang kasih kol. Itu ngarang-ngarang namanya, sudah ada aturan-aturannya. Jadi zakat fitrah ini jangan main-main. Tidak boleh kita rekayasa-rekayasa. Ada aturan dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Inilah yang menjadi standar bagi kita, ukuran bagi kita. Berikanlah bahan makanan pokok. Kalau makanan pokok jagung berikan, tapi nggak mungkin. Kalau di Sidimpuan ini rasanya masih beras semua, ya. Saya rasa itu. Oke deh, itu dia ya Kang Rao. Dan berhubung sudah di menit ke-52 dari formasi pukul 17, tentunya di acara Mutiara Ramadan, kepada Al Ustadz bolehlah disampaikan kesimpulan dari tema kita pada sore hari ini, yaitu seputar zakat fitrah. Ya, kesimpulan dari pertemuan kita kali ini, rekan Rao, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa beramal soleh. Beramal soleh itu ada dua versi, ya, ada dua kategori. Amal soleh yang sifatnya hablum minallah dan amal soleh yang sifatnya hablum minan nas. Amal soleh yang sifatnya hablum minallah itulah salah satunya sholat. Nah, sedangkan hablum minan nas inilah zakat mal, zakat fitrah. Ini berhubungan dengan manusia dan ini sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, marilah mulai di akhir-akhir Ramadan ini kita selesaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Tidak usah kita beralasan saya miskin, kasihkan saja. Toh nanti orang juga akan memberikan zakat itu kembali kepada kita juga, ya. Karena nanti panitia juga itu bingung mencari siapa yang menerima. Akhirnya dia memberikan zakat, dia pun menerima zakat, ya.
Kan banyak kasus seperti itu. Jadi tidak masalah seperti itu. Jadi kasihkan saja, tunjukkan bahwa kita sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinilah bahwa dengan kita membayar zakat itu kita tidak akan miskin. Justru jiwa kita akan semakin tenang, semakin mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini kesimpulannya yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang dan janggalnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Rau, demikian acara Mutiara Ramadan kita pada sore hari ini, tentunya di edisi 10 Mei 2021 bertepatan pada hari Senin. Dan jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle.